Kan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu kan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saudara duduk, berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Kalau kena percobaan, Tuhan itu jahat. Ya, kalau dapat cek kosong, bagaimana? Kalau sudah dikecewakan orang, apakah sudah masih bisa mengatakan terima kasih Tuhan? Orang dunia bilang orang gila. Biarlah mereka mengatakan demikian, tetapi sesungguhnya kita tidak gila. Haleluya. Saudara, saya akan lanjutkan tujuan hidup kita. Ini kali saya mau berbicara tentang keuangan. Sebab ini adalah satu pokok kebenaran yang paling tidak disukai orang. Dan menimbulkan banyak kritik. Seolah-olah Tuhan itu mata duitan. Seolah-olah Tuhan itu mengemis dari pengemis. Jadi kalau kita buka, kita mau ambil untuk kolektor, kita ambil yang paling kecil. Ya, seolah-olah Tuhan itu perlu dibantu oleh kita. Tetapi Rasul Paulus bilang, apa yang ada pada kamu yang tidak kamu terima dari Dia? Coba tolong diberitahukan apa? Nafas, semua dari Dia. Oksigen dari Dia. Hidup dari Dia. Jantung masih kuat memompa dari Dia. Rumah, kalau bukan Tuhan yang merestui, tukang-tukang itu tidak bisa menyelesaikan. Percuma, sia-sia tukang-tukang itu bekerja. Peperangan, kemenangan, Tuhan bilang kemenangan itu adalah pemberian dari aku. Jikalau aku tidak memberikan kepada kamu kemenangan, biar kamu punya senjata yang hebat, biar kamu punya serdadu yang kuat, luar biasa, kamu akan kalah. Tapi kalau aku beserta dengan kamu, walaupun alat untuk melawan Goliat itu hanya alat yang sederhana, katapil saja. Siapa di sini yang bisa katapil? Coba katakan, waktu kecilnya nakal-nakal main katapil. Saya, Om ini juga ya. Siapa lagi? Yang perempuan boleh, jangan mana. Katapil, dek, ya. Mungkin orang-orang profesional pada waktu melihat dari jauh karena mereka takut kepada Goliat, tapi mereka tidak punya solusi juga, hanya takut tapi tidak bisa nolong, percuma. Ini hidup yang percuma, ya. Mereka bilang ini Daud ini mainan atau perang. Kalau pakai katapil ya itu mainan, bukan perang. Mungkin perang-perangan, tidak perang yang sesungguhnya. Apapun orang bicara, masuk sini, keluar sini, bagi Daud. Kecuali firman Allah, masuk sini, terus ke sini. Jangan keluar di sini, jangan keluar di sana. Masuk dalam hati. Dan Daud bilang, Tuhan akan memberikan kamu di dalam tangan saya. Dia tidak bilang, saya yang akan hancurkan kamu. Saya punya katapil yang luar biasa. Ya. Saya punya peluru kendali untuk kamu. Dan sebagainya. Tidak, alat sederhana tidak menjadi soal. Sebab bukan alat atau senjata itu yang membuat dia menang. Tapi Allah yang memberi dia kemenangan. Walaupun dia berperang dengan hebat, dengan dahsyat, semua tentara yang paling baik dikerahkan,
ya perlengkapan yang paling baru dikerahkan. Tapi kalau Tuhan tidak merestui itu, dia kalah. Kalau begitu tidak usah perang, harus. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak diajar bagaimana kita mesti berperang dengan selengkap senjata daripada Allah. Kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberi kemenangan itu kepada kita. Ya, tidak mungkin orang mengatakan saya menang, begitu dia bangun dari tempat tidur dia bilang saya menang mimpi mungkin. Ya, tapi kalau dia menang bukan tidur di tempat tidur kasur, dia mesti ada di front depan, dia mesti ada di lapangan, dia harus ada dalam peperangan. Ya, hanya orang yang malas yang tidak bisa mendapat kemenangan sebab dia tidak mau perang, dan tidak mau perang tidak ada kemenangan. Sekalipun perang itu kemenangan itu bukan kita yang mencapai, Tuhan yang memberikan kepada kita. Coba lagi sekali saya ingin bacakan ayat itu dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai dengan 46. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Ya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini kita sudah melihat perbedaan imannya Daud bicara. Terus Hari ini juga ya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga apa? Tuhan akan menyerahkan Goliat dalam tangan daripada Daud. Kalau bukan Tuhan yang memberi kemenangan itu di dalam tangannya Daud, Goliat tidak akan bisa kalah. Dia akan pasti menang. Tapi kemenangan di sini adalah oleh sebab Tuhan memberikan kemenangan itu di dalam genggaman daripada Daud. Terus jadi kunci atau alat-alat yang luar biasa. Ya, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu pakai alat itu, kita pakai katapel terus seperti Daud zaman bahula, bukan begitu. Ada alat boleh, tapi alat ini sia-sia kalau bukan Tuhan yang merestui. Kemenangan tidak akan diberikan oleh Tuhan, maka manusia itu kerja apapun, perang yang hebat, dahsyat apapun tetap kalah. Ya. Jadi saudara, justru Tuhan serang Daud pakai alat yang sederhana. Supaya jangan dia bangga. Kalau orang tanya, apa sebabnya kamu bisa menang? Ya, kamu masih begitu kecil. Itu tingginya hampir 2 meter lebih mungkin. Pakai selengkap senjata dan sebagainya. Kok dia bisa kalah? Kamu kok bisa menang? Anak kecil, kayaknya anak kecil Daud. Ya. Dan Daud bilang, kemenangan saya bukan karena ini itu. Kemenangan saya adalah oleh sebab Tuhan memberikan kemenangan dalam tangan saya. Jadi di dalam kemenangan itu Tuhan yang dimuliakan. Bukan, oh iya kamu mau coba ya, nanti saya bantu sama kamu pakai katapel. Nanti katapelnya yang dipuji-puji. Itu Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan di sini ada beberapa dokter. Tuhan pakai para dokter. Ya, dan kalau kita nanti mengadakan rumah sakit umum ya darurat, kita kerahkan dokter-dokter di sini. Ya, tetapi mereka sadar bahwa mereka hanya alat. Ya, bukan mereka yang menjadi titik fokus. Bukan Paulus Yedidia yang menjadi titik fokus. Tetapi Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Kristus yang ada di dalam kita. Nah, saudara, di dalam hidup ini adalah suatu kepercayaan. Hidup ini adalah suatu kepercayaan dari Allah. Katakan kiri kanan. 1, 2, 3. Hidup ini. Ya, kepercayaan daripada Allah. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat, tapi hanya 10 tahun. Habis itu dia mati. Ya. Nah, tapi ada seorang hamba Tuhan lain yang mengganti, meneruskan talenta, karunia itu. Ketika ada seorang tanya kepada hamba Tuhan yang muda ini, apa rahasianya kamu? Kok kamu bisa punya karunia yang hampir mirip seperti yang seniormu? Ya, mereka ngomong. Kemudian hamba Tuhan yang muda ini berkata, apa betul saya bisa dipakai Tuhan untuk itu? Kemudian sekretaris daripada pendeta yang senior yang saya mati bilang, kamu bisa dipakai Tuhan, tapi dengan satu syarat. Apa kamu bisa dipercaya oleh Tuhan? Apa kamu bisa dipercaya oleh Tuhan? Bisa nangkap saudara? Banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ribuan dolar masuk. Apakah kamu bisa dipercaya menghadapi uang banyak? Itu adalah satu percobaan.
Ya. Apa kamu bisa dipercaya dalam moralitasmu? Apa kamu bisa dipercaya untuk kamu tidak meninggikan dirimu tapi tetap rendah hati seperti Yohanes Pembaptis? Karena itu Tuhan angkat dia luar biasa. Tuhan berkata tidak pernah ada seorang wanita yang melahirkan orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita seringkali mengatakan apanya yang besar tuh Yohanes. Dia sekarang masuk penjara, dianggap kalah. Orang masuk penjara itu kalah. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, nggak bisa membangun, termasuk kalah di mata manusia, kalah. Tuhan izinkan itu terjadi untuk menunjukkan kepada manusia bahwa di tengah-tengah kekalahan itu tak berdaya itu Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Lebih luar biasa penjaranya, lebih luar biasa kelepasannya. Saudara, karena itu jangan kita terpengaruh dengan apa sebelah luar daripada manusia. Apa sebelah luar saya, apa sebelah luar pendeta-pendeta dan sebagainya. Itu satu tipuan dari iblis. Ya, sehingga ada hamba Tuhan yang dikultus individukan. Karena apa? Orang yang mengkultuskan itu sudah termakan, terselewengkan, tidak berfokus kepada Kristus, tapi kepada manusia. Kalau setelah sekian lama saya menggembalakan jemaat ini dan hasilnya saudara bersandar kepada saya, ya, maka saya dinyatakan gagal. Apa sebenarnya? Bukan ke arah saya seharusnya menggembalakan, tapi membawa Anda ke arah Kristus. Betul? Kalau sisip Paulus, sakit Paulus, mati Paulus, semua Paulus. Ya, saya manusia biasa, saya tidak kuat. Dan setiap minggu ada orang tua yang meninggal dunia. Tapi saudara jangan takut. Ya, wah, kalau tiap minggu satu orang mati, lama-lama habis di gereja kita. Saudara, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti kuasa kebangkitannya lebih dahsyat dari kuasa kematian. Amin. Ya, aminnya kok pikir-pikir dulu begitu ya. Haleluya. Mari kita baca. Apakah kamu bisa dipercaya? Tuhan bisa pakai kamu seperti seniormu. Tapi apa kamu bisa dipercaya? Bukan apa kamu percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya kamu? Kita percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak semua orang dipercayai oleh Tuhan. Memegang harta Tuhan, kepercayaan Tuhan, karunia-karunia dahsyat Tuhan. Apakah kamu bisa dipercaya? Apakah kamu tidak jual itu karunia-karunia dengan cara halus menjualnya? Tentu tidak seperti diskon-diskon begitu ya. Nah, masalah yang pertama, apakah Anda percaya Tuhan Yesus? Saya mau tanya, siapa di sini yang belum percaya Yesus, angkat tangan. Yang sudah percaya, angkat tangan. Ya, angkat tangan ini apa? Pesen tiket masuk surga atau neraka? Nah, tapi sekarang setelah saudara percaya Tuhan Yesus, hal yang kedua Tuhan mau pakai saudara. Pertanyaannya adalah bukan apakah Anda percaya kepada Tuhan. Apa Tuhan bisa percaya kepada Anda? Bisa tangkap? Apakah pada saat orang akan memuji-muji Anda tetap konsekuen, komit untuk tetap tinggal di dalam kesederhanaan. Bukan apa-apa. Kristus yang di dalam saya. Itu yang harus Anda lihat. Anda fokus kepada. Jadi pertanyaannya, bukan walaupun mesti kerja ya, keuangan yang dia terima dari Tuhan, itu adalah orang yang akan dipercayai oleh Tuhan untuk suatu kepercayaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kalau Tuhan mau mempercayai dia, memakai dia lebih dahsyat, Tuhan tidak melihat ini itunya, Tuhan lihat bagaimana caranya dia mengelola keuangan. Bisa nangkap? Sebab tidak ada ayat yang lain mengatakan, oh ini adalah penyembahan berhala. Cuma satu, cinta kepada mamon itu adalah penyembahan berhala. Dan kamu tidak bisa mencintai Tuhan Yesus dengan satu tangan dan tangan yang lain mamon, cinta mamon. Dua itu tidak bisa digandeng. Ya. Jadi ada orang yang memakai keuangannya untuk perkara yang baik, mengubah menjadi harta sorga. Yesus bilang kumpulkan harta surga.
Supaya kalau kita dipanggil Tuhan, kalau orang itu meninggal dunia, dia tidak tangan kosong, dia punya harta. Apa hartanya? Segala perbuatan baik dia setelah dia diselamatkan, dan apa yang dia pakai dengan keuangannya dia. Itu. Ya, itu yang dikumpul sedikit-sedikit jadi harta, dan dia akan terima kalau dia dipanggil Tuhan. Saudara. Nah, tapi ada orang lain, dia menghabiskan uangnya di meja judi, ya, rokoknya satu hari 5 pak, ya, narkoba, livernya masih muda sudah rusak, minum miras, cap tikus, dan sebagainya, ya, uangnya dihabiskan untuk berselingkuh, ya, satu selingkuh 300 juta, belikan rumah, ada 3, hampir 1 M, lebih dari 1 M. Uangnya dia hampir-hampir untuk hal itu. Gampang terima uang. Ya, tapi kalau tidak korupsi sulit untuk gampang sekarang ya. Tapi bagaimana dia mengelolanya? Untuk mencapai tujuan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup ada banyak hal yang saya sudah jelaskan, tapi salah satu sekarang ini adalah persoalan keuangan. Kita tidak bisa mencapai hidup kita, kita tidak bisa mencapai tujuan hidup kita dengan melewati yang namanya keuangan. Ya, dan seringkali keuangan ini menjadi pangkal pertengkaran suami dan istri. Ya, saudara, dulu keuangan pribadi saya yang pegang. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya, dan kalau istri saya pergi belanja dan sebagainya, keperluan-keperluan, pulang saya jadi duane, tukang pajak. Tukang pajak secara halus. Ya, saya udah bilang, dari mana? Beli ini, beli apa? Beli apa lagi? Enggak. Ya. Tapi cara halus. Kamu dari mana tadi? Oh, saya beli ini. Oh ya, berapa ya harganya? Oh, ini 100.000 atau 50.000. Ya. Terus ini lagi, wah bagus ya, berapa harganya? 200.000 atau 75.000. Ya. Wah yang ini, wah bagus sekali. Tapi dalam hati saya hitung 50, 70. Iya, akhirnya pop, istri saya marah, merasa tidak dipercaya, ya, dan geger. Sampai satu saat saya serahkan keuangan pribadi saya, yang pegang istri saya, dan selama dia pegang terus diberkati. Diberkati sampai hari ini, dan tidak tanya-tanya lagi apa yang kamu beli. Suami-suami hati-hati, jangan begitu ya. Kamu melepaskan kepalanya, ularnya, ekornya dipegangi, dan aman dalam soal uang, aman, tetap diberkati, tidak kekurangan. Ya saudara, dan tidak perlu kita mesti menjadi orang yang pendeta terlalu banyak pegang uang, kurang bagus. Ya, nanti firman Tuhan terhalang. Ya, jadi uang itu merupakan sebuah, ada 2 perkara. Uang itu merupakan sebuah ujian. Tuhan menguji kita dengan memberikan keuangan, dan Tuhan mau lihat bagaimana kita memanage keuangan kita. Ya, sebab itu nanti saya akan jelaskan ada 2 kuasa. Kuasa untuk menerima harta dan kuasa untuk menikmati. Banyak orang terima uang banyak tapi tidak bisa menikmati. Khawatir, takut, sakit, ya bolak-balik sakit, yang serem, lari, buron karena mau ditangkap oleh polisi, keluar negeri, sakit di sana, akhirnya mati. Ya, atau tidak mati di Indonesia, dia masuk bui. Ya, orang kaya tiba-tiba dia masuk bui. Bayangkan saja, kalau orang miskin masuk bui, mungkin dia bilang ya sudah tulisan. Ya, tetapi ini orang yang tadinya tinggal di rumah yang mewah. Makanya jangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, kata Paulus 1 Timotius. Ya, apa itu yang tidak pasti? Keuangan. Sebab hari ini keuangan bisa membuat Anda naik, dihormati oleh orang seperti Ayub. Besok orang itu gara-gara uangnya dia masuk penjara. Bisa nangkap, bisa.
Kita tidak harap bahwa semua orang nanti masuk penjara, tidak. Tapi itu kenyataan yang terjadi, di koran-koran ditulis begitu, dan ketika saya periksa firman Tuhan, betul firman Allah juga mengatakan demikian. Coba kita baca ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 8, 9, 10. Ya, silakan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya Ya. terjatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang terjatuh dalam percobaan? Bukan orang kaya, orang ingin. Kalau orang tuh keinginannya begitu besar, lama-lama jadi rakus, dan kerakusan itu adalah bentuk penyembahan berhala, kata Rasul Paulus. Kita tidak punya berhala lagi, tidak punya apa-apa lagi, ya, patung-patung, tapi kita punya berhala di dalam hati kita. Mencintai. Kepada seorang pemuda saya katakan, kamu jangan cepat-cepat mau jadi orang kaya, sebab kekayaan itu Tuhan yang memberi, tapi belum selesai. Masih perlu kamu terima kuasa yang kedua, bukan kuasa untuk menerima kekayaan, kuasa untuk menikmati. Kalau kamu buru-buru, kemungkinan kamu tidak menikmati. Ya, kamu punya uang banyak, tapi kamu juga merasa tidak puas. Ya, merasa tidak senang kalau tidak menyerupai orang itu, tidak kaya seperti orang itu atau orang lain. Itu sudah sikap keduniawian. Ya. Tuhan bilang, aku memberikan kepada anak-anakku kekayaan pada saat dia tidur. Tidak berarti bahwa kita mesti tidur terus kemudian Tuhan akan berikan, tidak. Tapi pada saat kita menyerah sama Tuhan, kita kerja, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Terus silakan baca. Ke dalam jerat, Ya. dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, Ya. dan yang mencelakakan, Oh, bukan membahagiakan, mencelakakan. Terus yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan Oh. kebinasaan. keruntuhan, siapa yang mau diruntuhkan? Kebinasaan, siapa mau dibinasakan? Saya tidak mau. Terus ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan Ya. adalah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, Ya. dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, dengan berbagai-bagai. Ya. Coba kita mau baca sekarang ayat 17. Ini perhatian Tuhan kepada orang-orang yang diberkati lebih daripada yang lain dalam soal finance, soal keuangan. Ya, peringatkanlah ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Ya, ini peringatan kepada orang kaya ini adalah satu tanda kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang diberkati lebih dalam soal finansial. Supaya jangan mereka salah arah hidup, jangan mereka salah menggunakan, mengelola keuangannya bagaimana seharusnya menurut prinsip firman Tuhan. Terus Agar mereka jangan tinggi hati dan Ya. jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Jadi uang itu disebut sesuatu yang tidak tentu, bukan sesuatu yang tentu. Kalau saya tentu tahu pasti masa depanku pasti karena aku punya uang yang banyak dan itu adalah kepastian. Tapi di sini dikatakan lain. Peringatkan kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada apa? Kepada sesuatu yang apa? Yang tidak tentu. Seperti apa misalnya? Seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang baik tapi tidak tentu, tidak bisa memberi kepastian. Saudara pasti masa depan saudara akan baik kalau sudah punya uang banyak. Ya, tidak disarankan tidak punya uang, tetapi saya coba menunjukkan melalui firman Tuhan bahwa uang bukan sesuatu yang pasti yang kita bisa andalkan untuk masa depan kita. Bukan berarti kita tidak perlu uang, salah mengerti, jangan. Kita perlu uang tapi kita tidak berharap kepada uang. Tuhan memberikan kita keuangan, puji Tuhan. Kita kelola seperti dua mata di atas melihat, tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Terus Melainkan pada Allah Ya. yang dalam kekayaannya Ya. memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Tuhan
memberikan kepada kita segala sesuatu. Untuk apa? Jadi kalau tidak untuk dinikmati itu ada sesuatu yang tidak beres di situ. Saudara. Orang itu mesti menundukkan diri, minta ampun, memeriksa diri, dan Tuhan akan tolong mereka dikembalikan kepada posisi yang semula. Ya, tapi jangan seperti ini. Seperti ini adalah untuk dinikmati. Dan untuk menikmati itu perlu kuasa. Kemana kita pergi untuk mendapat kuasa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa. Ya, jahe langkung, saya pernah ngomong, jahe langkung bisa beri kekayaan atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Kok malu-malu kucing? Ya. Genderuwo, parakan bisa memberi uang atau tidak? Kok ketawa malu-malu? Bisa atau bisa? Tapi genderuwo, parakan, apa saja, tuyul dan sebagainya tidak bisa memberikan kuasa untuk saudara menikmati. Percaya? Kalau tidak percaya bukan kepada saya. Ini firman Tuhan. Mari kita baca Pengkhotbah pasal yang ke-6. Ya, supaya kita mengerti dan mencapai tujuan hidup kita, dan kita harus mendengar dari firman Tuhan bagaimana cara kita mengelola berkat-berkat Tuhan dalam soal finance. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, Ya. yang sangat menekan manusia. Ya, sangat menekan. Sangat menekan. Terus Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, dikaruniai Allah kekayaan, terus harta benda, Ya. dan kemuliaan, ya. sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Ya, coba saya mau batasi dulu. Tolong bacakan ayat 18. Pasal yang ke-5. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, Ya. dan harta benda, Kekayaan, harta benda. dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi untuk menikmati perlu apa? Kuasa. Untuk mendapatkan kekayaan perlu apa? Kuasa. Dua macam kuasa itu siapa yang punya? Allah. Jadi kalau saudara mau mendapatkan dua kuasa itu, kuasa untuk diberikan harta dan kuasa untuk menikmati, maka saudara mesti datang kepada Allah yang punya kuasa itu, dan dia berikan kepada saudara bukan hanya kuasa yang pertama, tapi juga kuasa yang kedua. Bukan kalau cuma terima kuasa pertama untuk menerima, tapi tidak diberi kuasa yang kedua untuk menikmati, maka bukan cuma sia-sia. Apa? Tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Ya, dan ketidakseimbangan ini membuat orang takut karena uangnya banyak, tidak tahu ditaruh mana. Ya, takut, gelisah, kecewa, sakit jantung, kaget-kaget, dan ya pikiran pusing karena pusing mau taruh uangnya sekian triliun itu di mana. Ya, tidak menikmati malah jadi sakit dia karena hal-hal seperti itu. Karena dia cuma menerima satu kuasa, padahal Tuhan mau supaya kita menerima dua kuasa. Kuasa yang pertama adalah kuasa untuk menerima harta dunia, dan kuasa yang kedua untuk menikmati. Kalau tidak diberi kuasa itu, kita tidak bisa menikmati walaupun kita punya banyak uang. Betul? Menikmati sih menikmati, sebenarnya orang dunia dia pikir dia menikmati. Tapi menikmati kemudian masuk buaya, apa itu menikmati? Ya, banyak masalahnya, banyak pikirannya. Ya perlu membayar advokat berapa ratus juta. Saudara, gara-gara dia punya uang begini banyak, dia perlu pakai 3 advokat. Tahu advokat? Pengacara. Sekarang pengacara mahal. Saudara, tersiksa di dalam jiwanya. Tidak kekurangan apapun. Makan apapun boleh, bisa. Makan apapun bisa beli. Ya. Makan ini, itu dan sebagainya bisa beli, tetapi yang namanya bisa beli itu oleh dokter dilarang, tidak boleh makan. Semua yang enak-enak semua tidak boleh makan. Bayangkan, orang miskin bisa makan kepiting, orang kaya kepiting apa saja semua tidak boleh, dokter melarang. Tidak menikmati, ya. Tidak berarti sudah nanti pulang besok saya pergi ke pasar, saya beli kepiting yang banyak satu keranjang. Saudara, terus kita baca.
untuk menerima bahagiannya Ya, dan terus untuk bersuka cita dalam jeripaya. untuk bersuka cita itu perlu Wah, makanya banyak orang sulit. Ya. Mau buka mulut, sudah dibuka sedikit, mingkem lagi, tutup mulut lagi. Kenapa? Tidak menerima kuasa untuk menikmati dengan sukacita, dengan tawa keriangan, tanpa beban. Walaupun kita masih punya percobaan-percobaan, tapi itu percobaan hanya untuk melatih kita mengandalkan Tuhan. Pada satu saat di mana kita merasa diri kita sudah tidak perlu Tuhan, dan kita tidak mengandalkan Tuhan, kita jatuh. Ya, terus? Juga itu pun karunia Allah. Ya, karunia Allah. Terus? Ayat 19. Tidak sering ia mengingat umurnya, Ya. karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ya, sekian. Jadi Tuhan mau supaya kita betul-betul mempersiapkan hidup kita. Di dalam Ibrani, Lukas 16 ayat 11. Mari kita. Ayat-ayat ini meneguhkan. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Kalau kamu tidak setia dengan mamon itu keuangan yang tidak jujur, tadi dikatakan yang tidak pasti. Terus siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jadi uang itu harta di dunia. Tapi masih ada harta yang sesungguhnya. Apa itu? Harta surga. Mana lebih dahsyat? Harta surga atau harta bumi? Harta surga. Harta surga itu ada kepastian. Harta bumi, ini hari dia bisa dapat uang, besok dia dirampok, besok bisa jadi diculik dan sebagainya. Masuk bui dan sebagainya. Ya, tidak pasti. Hari ini bisa oke, besok bukan oke, toke. Saudara, toke. Wah, terakhir miskin. Saudara, kenapa orang tidak mau percaya Yesus, kemudian percaya toke? Betul? Betul? Siapa di sini yang percaya toke? Angkat tangan. Bodoh amat. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak perlu saya menyanyi biar saya miskin di sini. Haleluya. Lebih miskin kayaknya lebih rohani. Ya. Zaman dulu pendeta-pendeta itu saya masih ingat masih kecil. Kalau hari Minggu semua pakai putih. Ya. Sepatu putih, kaos kaki putih. Ini putih. Rambut putih. Mata putih. Sebab kalau mereka pakai putih, jas putih. Wah, memang saya melihat, sempat masih melihat itu. Kayak melekat-melekat luar biasa. Ya, ekonomi Indonesia masih belum sehebat sekarang. Ya, tetapi Tuhan tidak tertarik hanya kepada putih sebelah luarnya, putih sebelah dalam. Seharusnya ya. Mari kita baca terus. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Ya. siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Ayat berapa tadi? 12. Oke. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, itu hartanya Tuhan. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya mahkotamu, ya, rumahmu di surga, siapa yang akan menyerahkan itu kepada engkau? Kalau sementara engkau hidup di dunia ini, engkau mengelola tidak jujur dengan keuangan-keuangan Tuhan itu. Itu semua tidak pasti. Hari ini bisa ada, besok tidak ada. Tapi percayalah, harta surga pasti sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, Tuhan tidak berkata, kumpulkan semua hartamu di dunia ini. Tidak ada ayat itu. Kalau sudah tahu ayatnya mana, tolong kasih tahu. Nah, tapi Tuhan berkata begini, kumpulkan harta di sorga.
Itu yang dia. Mungkin saya bilang, ini Tuhan Yesus kan zaman Tuhan Yesus lain. Tak seperti zaman sekarang. Ya, memang Tuhan Yesus tidak perlu uang. Tidak. Kalau Tuhan mengatakan, kumpulkan harta surga, yang pasti, maka otomatis pada saat saudara mengumpulkan harta surga, harta dunia juga diberikan kepada kita sekalian. Perlu apa saja Tuhan akan memberi. Perlu membangun apa saja Tuhan akan kasih. Uang berapa saja asal kita jujur dan jangan korupsi. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saya tidak pernah pikir dana di belakang ini bagaimana. Saya sudah sering saksikan tentang pembangunan gedung sekolah. Ya, walaupun saat itu saya dijanji ada seorang dari satu negeri untuk memberikan itu semua kebutuhan. Tapi saya tunggu sampai 1 bulan tidak datang, saya bilang, kita mulai. Mungkin Tuhan mau supaya jangan nanti kalau itu jadi, orang itu, negeri itu yang dipuji-puji. Seperti Abraham. Jangan nanti aku kaya, tapi orang puji kamu, tidak puji Allahku. Orang bilang, ya memang dia kaya karena dia diberkati. Itu jarahan Sodom, Gomora itu begitu banyak, itu negeri yang makmur pada waktu itu. Itu semua diambil oleh Abraham. Pantasan. Abraham kaya, Raja Sodom yang dapat nama. Abraham tidak mau. Kalau Abraham kaya, Abraham mau Tuhannya yang mendapat nama. Bukan Raja Sodom kaya yang begitu miskin. Sedangkan Raja Sodom ini raja yang kalah dalam peperangan. Abraham menang. Berarti dia juga seorang raja. Amin. Saudara, marilah kita mengumpulkan harta rohani, harta surga. Jadi kesimpulannya begini, ada hubungan erat antara bagaimana kita menggunakan keuangan dengan kualitas rohani kita. Kualitas rohani kita, bagaimana cara kita menggunakan keuangan. Ini ada hubungan. Ya. Jadi kalau dia mengelola dengan hati Tuhan, dia mengelola dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan jujur, dengan roh memberi, ini menentukan, menghubungkan, ada hubungan erat dengan kualitas rohaninya dia. Bagaimana kualitasnya? Kualitasnya baik. Tapi kalau dia tidak mengelola dengan baik keuangan, kita tidak perlu tanya bagaimana kualitas rohani. Kita sudah tahu kualitas rohani. Tuhan sudah tahu kualitasnya rendah. Jadi, marilah, ini sesuatu yang baru untuk kita mengerti. Ya. Bagaimana cara saudara mengelola uang saudara menentukan sampai sejauh mana Tuhan bisa mempercayai Anda. Bisa nangkap? Ya, sampai atau bagaimana cara saudara menggunakan uang, mengelola uang. Itu cara mengelola uang itu menentukan sampai di mana Tuhan bisa mempercayai dia dengan berkat-berkat rohani yang lebih baik. Atau begini, ada pertanyaan. Apakah cara Anda dalam mengelola keuangan Anda menghalangi Tuhan untuk melakukan lebih banyak hal di dalam hidup saudara? Menghalangi. Allah mau memberikan sesuatu yang lebih banyak, lebih dahsyat. Memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Tapi terhalang. Terhalang oleh apa? Oleh caranya dia mengelola keuangannya, saudara ya. Nah, ini kita mesti hati-hati. Jadi tujuan Tuhan bukan duit, tujuan Tuhan adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Dan Tuhan, orang yang mengelola keuangan dengan baik, ya, dengan baik, itulah orang yang mencapai tujuan hidup. Amin. Tapi kalau kita amburadul, ya sebenarnya banyak orang tidak kekurangan, tetapi kok bisa banyak utang, ya. Hati-hati dengan kredit card, ya, langsung gesek. Tahu-tahu, waduh 10 juta, saya beli apa? Malah dia marah sekarang sama visanya. Saya beli apa kok sampai 10 juta? Saudara, paling gampang tuh gesekan itu. Tetapi marilah Tuhan memeriksa bagaimana cara kita mengelola. Ya,
Dan kalau saudara mempunyai roh untuk memberi, berkorban, kerjakan itu. Sebab kalau saudara mengerjakan itu menguntungkan saudara, bukan merugikan saudara, sama sekali tidak. Amin. Menguntungkan kita. Siapa yang tidak mau diuntungkan? Coba angkat tangan. Kalau saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu menguntungkan saudara, itu Tuhan akan balas kepada saudara. Kuasa untuk menikmati itu Tuhan sudah berikan. Ya, kuasa untuk menikmati. So, kalau Tuhan tidak berikan kuasa, kita tidak bisa menikmati. Menikmati bukan cuma kalau terima dari Tuhan berkat, oh terima kasih Tuhan, masuk kantong sini semua. Tetapi menikmati itu pada saat saudara juga memberi. Ya, ketika saya menolong orang-orang, gereja-gereja kecil dan sebagainya, tidak pandang merek gereja, ada rasa sukacita di dalam hati saya. Tidak perlu saya sebutkan apa, tapi ada rasa sukacita. Dan dalam hati saya, siapa lagi yang perlu ditolong? Sebab Tuhan mengajar, kalau kamu diberkati Paulus, kamu mesti memberkati gereja-gereja kecil. Jangan bentuk gedung, bentuk gereja Babel, membentuk kerajaanmu, membentuk kerajaan Paulus Yedidya. Jangan. Ya, sebab itu akan gagal. Tapi kalau engkau diberkati, bagaimana cara engkau mengelola berkat itu? Bukan hanya untuk gereja sendiri, bukan untuk nama gereja Petra sendiri di daerah-daerah. Siapapun juga menunjukkan bahwa kamu tidak membangun kerajaanmu. Tapi kalau kamu cuma bantu yang Petra saja, di mana-mana Petra, yang lain, oh itu Tuhan tidak panggil saya untuk menolong mereka. Kemungkinan itulah yang dinamakan kerajaan Candi Babel. Dia mau gerejanya yang paling besar, dan supaya semua gereja di sekelilingnya mati semua. Wah, minta ampun Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Ya, mari kita berdoa banyak supaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Cara bagaimana saudara mengelola keuangan saudara. Satu ayat lagi, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 24. Ya, silakan. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Sia-sia berarti hidup itu tidak mencapai tujuan hidup. Sia-sia. Kalau mencapai tujuan hidup itu tidak sia-sia. Tuhan berkenan, Tuhan senang. Ya, terus tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum. Makan dan minum asal ada batas, ya. Terus dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Ya, ada jerih payah, ada kesusahan, tapi ada kesenangan, bersenang-senang, ada sukacita. Ya, kalau orang dunia cuma senang-senang berbuat dosa seperti anak bungsu, senang untuk berfoya-foya, habis uangnya, habis teman-temannya pergi semua. Tapi bukan itu, ya. Terus aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Iya, ini dari tangan Allah. Jadi kalau sudah ditanya orang, wah Anda punya ini bagus ya, ini semua dari Tuhan. Kayaknya kedengarannya klasik atau jazz, tidak peduli. Pokoknya ini semua dari Tuhan. Amin. Ya, terus karena ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Di luar Tuhan. Coba lagi sekali. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Di luar Kristus. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Di luar Kristus. Itu ayat di luar saya coret. Ya, supaya saya tidak lupa. Di luar Kristus palsu. Seperti anak bungsu. Dia habiskan uang dari bapaknya, warisan habis di meja judi, di dalam perzinahan, di dalam apa saja. Ya, menikmati? Enggak. Menikmati sebentar. Setelah itu
menderita. Dia jadi gembala babi. Lebih merosot daripada babi. Apa sebabnya? Sebab dia menikmati di luar Tuhan. Di sini, di luar Tuhan. Saya senang ini ayat. Ini satu peringatan kepada kita. Jangan kita menikmati sesuatu di luar Tuhan. Itu kenikmatan dunia yang hampa, yang sebentar kita nikmati, sebentar hilang. Ya, yang terakhir ayat 26. Karena kepada orang yang dikenangnya, Ya. ia mengaruniakan hikmat, Ya. pengetahuan Dan kesukaan. sukacita. Selalu ada sukacita ya. Jangan terima hikmat, pengetahuan tanpa sukacita. Wah, tambah makin banyak pengetahuan, makin banyak hikmatnya, makin matanya begitu. Tidak ada sukacita, tidak. Tapi ada kesukaan. Terus Tetapi orang berdosa ya, ditugaskannya Nah. untuk menghimpun. orang berdosa itu ditugaskan oleh siapa? Oleh Tuhannya N besar. Tuhan. Terus untuk menghimpun himpun, dan menimbun sesuatu. menimbun harta benda dari orang tadi. Terus Dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan. harus diberikan kepada orang yang diperkenankan. Haleluya. Luar biasa. Terus Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring tidak mencapai tujuan hidup. Sebab mencapai tujuan hidup itu membuat hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita bisa menjadi panutan. Hidup kita bisa memberkati. Hidup kita bisa merefleksi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan ini bukan tidak bisa. Ini pasti bisa. Sebab kalau ini tidak bisa terjadi dalam hidup saudara, tidak perlu ditulis dalam pengkhotbah. Tapi karena ini ditulis, saya percaya ini bisa jadi. Kecuali kalau saudara tidak percaya. Marilah kita bagi diri semua datang kepada Tuhan.